Selamat siang, Mbak Dur. Selamat siang Bu Endah. Apa kabar siang ini nih? Saya harap Bu Endah dalam keadaan sehat dan semangat ya Bu. Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Semoga Mbak Dur juga dalam keadaan sehat ya. Amin. Bu Endah, kira-kira keberatan apa tidak ya jika siang ini kita ngobrol sebentar? Ada yang ingin saya obrolkan nih dengan Bu Endah nih. Oh gitu ya, Bu. Nggak apa-apa kok. Kebetulan siang ini saya tidak langsung pulang. Rencananya mau beres-beres buku dulu di kelas. Dan kebetulan juga ada yang ingin saya bicarakan dengan Mbak Dur, mau curhat gitu. Oh begitu. Baiklah, kalau begitu mari ke ruang kelas Bu Endah aja yuk ngobrolnya, biar sekalian Bu Endah bisa sambil beres-beres juga. Baik, yuk mari. Ayo. Bu Endah, gini nih, Ya. akhir-akhir ini saya lihat Bu Endah ini kok seperti ada yang sedang dipikirkan ya. Kira-kira apakah ada masalah? Eh, Coba ceritakan ke saya nih, sebagai rekan Iya, sejawat. iya sih Mbak, sebenarnya saya ada yang dipikirkan. Hmm, Tapi sebelumnya terima kasih loh Mbak sudah menanyakan hal ini pada saya. ya. Kira-kira eh, kebingungan apa nih yang sedang Ibu hadapi? Dan kira-kira apa yang ingin Bu Endah lakukan untuk mengatasi kebingungan itu? Iya, sebenarnya gini, saya bingung, Hmm, bingung menghadapi murid-murid saya di kelas 6, Bu. Setiap saya sedang mengajarkan, hmm, murid-murid saya kok sepertinya tidak semangat hmm. dan susah memahami konsep pelajarannya. Sehingga nilainya itu cenderung kurang memuaskan. Saya ingin pembelajaran matematika yang akan saya berikan ini dengan memberikan pembelajaran secara konkret gitu Bu, agar murid-murid tertarik dan mudah untuk memahami konsepnya. Oh iya, oke. Dari cerita Bu Endah tadi saya menangkap berarti adanya keinginan Bu Endah untuk terus berusaha ya sebisa mungkin menarik perhatian murid. Apakah betul seperti itu Bu Endah? Betul Mbak, betul saya ingin sekali melakukan pembelajaran siswa yang bisa menarik dan siswa itu mudah untuk memahami konsep terutama ini pelajaran matematika ya yang jadi masalah saya di kelas ini. Saya Oke. ingin menerapkan pembelajaran yang konkret, Mm-mm. siapa tahu nanti murid-murid bisa tertarik dengan begitu. Oke, jadi gitu. Nah, sehubungan dengan tujuan tersebut nih, apabila dalam skala 1 sampai 10, jika 10 itu sudah dapat menarik dan matematika itu sudah menarik dan bisa dipahami oleh murid, dan 0 itu belum menarik dan belum sama sekali dipahami oleh murid, Bu Endah itu sekarang ada di posisi angka berapa? Mungkin kira-kira baru di angka 6 ya Bu, di angka 6. Hmm. Oh, di angka 6 ya. Nah, seperti apa itu angka 6? Angka 6-nya menurut Bu Endah itu bisa dijelaskan tidak ke saya? Jadi kenapa ini menurut saya di angka 6? Karena saat ini pembelajaran yang saya lakukan ini baru sebatas penyampaian materi saja dari buku. Penyampaian materi, saya belum bisa menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media yang konkret, yang anak itu bisa langsung melihat melihat Hmm. hendaknya secara langsung dan menggunakannya gitu, Bu. Nah, baik. Bu Endah ingin meningkatkannya menjadi angka berapa ini? Kalau harapan saya itu bisa ditingkatkan ke angka 8. Angka 8. Nah, angka 8 itu gambarannya seperti apa itu, Bu? Di angka 8 itu saya akan mencoba menyiapkan media konkret ya Mbak.
untuk menunjang pembelajaran matematika. Nah, media yang konkret yang bagaimana ini menurut Bu Enda? Media yang konkret, misalnya ini saya contohkan, misalkan di kelas 6 itu kan ada materi menghitung keliling lingkaran. Ya. Menghitung keliling lingkaran, nanti sebelum saya terapkan ke rumusnya, saya ingin siswa itu mengetahui cara menghitung keliling lingkaran itu, yang dihitung itu bagian mananya sih. Saya akan mencoba nanti murid-murid suruh membawa kardus sebagai medianya, biar nanti mereka membuat sendiri. Dari media kardus tersebut nanti selain bawa kardus, disuruh juga membawa benda yang permukaannya itu berbentuk lingkaran. Jadi nanti permukaannya tersebut kan bisa dicetakkan di kardus tersebut. Nanti bisa dilingkari, kemudian nanti mereka gunting sendiri. Biarkan mereka langsung praktek sendiri ya, Bu. Nanti saya menyediakan benangnya. Benangnya pakai benang jagung saja. Nanti setelah mereka membuat lingkarannya yang dari kardus tersebut, nanti dari lingkaran itu kan harus diberi satu titik sebagai pusatnya. Bukan titik pusat itu kan di tengah, tapi titik di luar, berarti di pinggir lingkarannya itu satu titik awal. Nanti dari titik awal tersebut si benangnya tadi kita tempelkan pakai lem biar tidak geser-geser ya, Bu. Nanti kita putarkan keliling mengelilingi lingkaran yang ada. Nanti sampai di titik awal lagi. Kalau sudah sampai di titik awal, kita gunting itu benangnya. Tapi yang benang yang terakhir itu jangan dilem lagi, yang dilem yang di awal saja. Nanti kan setelah itu kita bisa bentangkan si benangnya tadi. Setelah dibentangkan kan bisa diukur menggunakan penggaris. Nah, itu berarti untuk menerapkan konsep menghitung lingkaran kepada anak secara konkret dan mereka melakukannya sendiri secara praktek langsung. Menurut saya mungkin itu bisa menarik dan bisa memudahkan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, itu bagus. Berarti siswa itu praktek sendiri ya? Berarti Iya, iya. Praktek berarti siswa itu diajak praktek, bukan hanya kita menyampaikan teori-teorinya saja, berarti siswa itu diajak untuk mempraktekannya. Iya, Biar lebih biarkan paham mereka paham konsepnya itu ya. biar paham konsep. Oke, itu bagus. Berarti kan Mbak Enda sebenarnya sudah bisa sudah bisa menyelesaikan sudah bisa mencari solusi dari permasalahan itu. Nah, baik Mbak Enda, kita udah bicara nih lama. Sebenarnya dari percakapan kita hari ini nih, apa yang sudah Mbak Enda dapatkan? Ya, saya tadi sudah mendapatkan ide untuk murid itu agar lebih tertarik dan lebih mudah memahami konsep matematika. Saya berencana untuk melakukan pembelajaran secara konkret tadi dengan media yang nyata, mereka langsung praktek. Itu rencananya gitu. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan dilakukan Mbak Enda selanjutnya dan mulai kapan Mbak Enda akan melaksanakannya? Komitmen saya ya ingin melakukan hal tersebut tadi. Kira-kira kapannya itu berarti minggu depan. Karena kan saya harus, kalau matematika itu kan tidak setiap hari pelajarannya ya. Ini kan sudah hari Jumat, berarti mulai hari Senin nanti minggu depan, hari Senin di minggu depan, saya rencana akan menerapkan hal ini. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu? Apa cukup Mbak Enda sendiri? Apakah membutuhkan bantuan dari orang lain, apa guru lain gitu misalnya? Tentunya kalau sendiri mungkin karena ini praktek ya. Kayaknya saya repot karena murid saya termasuknya kelasnya gemuk. Banyak ya? Ya, sampai 46. Kalau misalkan prakteknya di kelas itu tidak cukup. Jadi nanti prakteknya juga nanti saya bawa keluar mungkin di teras kelas-kelas lain biar lebih lega, biar lebih luas. Nanti dibantu oleh guru lain yang sekiranya sedang kosong pelajarannya, atau mungkin dibantu guru olahraga atau guru agama kan bisa. Untuk mengkondisikan siswa. Itu udah bagus dan saya yakin pasti Mbak Enda ini
akan berhasil melakukannya dengan baik. Amin. Dan Mbak Endah guru yang luar biasa ya. Terima Walaupun kasih ya Mbak. kesibukannya, iya walaupun kesibukannya yang luar biasa, tapi tetap punya keinginan yang luar biasa untuk memperbaiki pembelajarannya. Iya, ya namanya kita kan sebagai guru itu kan harus lebih fokus terhadap anak ya, harus apa namanya? Harus mengikuti minat dan kebutuhan siswa juga. Jadi kita memang dituntut untuk hal itu, tidak hanya cukup dari buku saja. Itu Ya. kalau menurut saya gitu, Mbak. Oke, ya udah Mbak. Kiranya udah cukup ya Mbak ya? Apa Iya, ada lagi yang perlu disampaikan? iya Mbak. Terima kasih loh Mbak iya. sudah mau mendengarkan cerita saya. Mohon maaf kalau misalkan mengganggu waktunya ya Mbak. Iya, tetap semangat ya. Semoga rencananya berhasil. Ya, Iya, saya insya juga, Allah. Amin. ya, saya juga senang sudah ngobrol sama Mbak Endah, sudah apa ya kita kayak sama-sama untuk berbagi ya. Maksudnya yang namanya permasalahan guru pasti kan semuanya punya. Nah, saya juga Iya. senang mudah-mudahan itu Mbak Endah sudah bisa mencari solusi dari permasalahannya. Iya, sudah tidak bingung lagi Mbak. Ya udah Mbak, udah ya. Udah siang ya. Mari saya pamit Iya, ya. iya. Iya, terima Assalamualaikum. kasih ya. Iya. Iya.